Ya, selamat pagi. Hari ini bersama saya Dr. Ratna Dewi Putrasari. Saya dari Peminatan Obstetrik dan Ginekologi Sosial FKUI RSCM. Hari ini kita akan memberikan materi tentang apa sih metode PBL dalam kesehatan reproduksi. Kita ketahui bahwa sebetulnya dalam pendidikan obstetrik dan ginekologi banyak sekali metode-metode pembelajaran yang bisa dilakukan atau diberikan kepada mahasiswa maupun nantinya kita akan memberikan pembelajaran kepada nakes baik bidan, perawat maupun bahkan mahasiswa kedokteran. Nah, salah satu metodenya adalah dengan metode PBL. Apa sih sebetulnya PBL itu? Nah, kita pasti harus tahu nih apa sih PBL itu gitu karena banyak ya sekarang metode-metode pembelajaran yang harus dikuasai juga sebagai seorang nantinya konsultan apalagi yang benar-benar melakukan peminatan di obstetrik dan ginekologi sosial. Problem based learning atau PBL adalah metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu sendiri, di mana sebetulnya belajarnya melalui eksplorasi. Eksplorasi dari pemecahan masalah yang real, jadi betul-betul kasus yang nyata sebetulnya. Jadi contohnya seperti apa? Diberikan suatu kasus atau skenario yang betul-betul berasal dari pasien, jadi real gitu ya kasusnya. Kalaupun mungkin harus disamarkan seperti identitas gitu ya, tapi memang benar nyata adanya pasiennya. Dan nantinya akan kita analisa sehingga sebenarnya tujuan dari problem based learning itu adalah keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Karakteristiknya apa saja sih gitu ya untuk kita bisa menerapkan problem based learning? Ada 5 sebetulnya dari karakteristik utama PBL. Yang pertama yaitu berbasis masalah. Ingat tadi kita bicara bahwa kasusnya real gitu ya. Kemudian berpusatnya pada mahasiswa. Mungkin kalau zaman dulu tuh taunya cuman hanya mahasiswa yang mendengarkan dosen atau kita sebutnya tidak dua arah ya tapi satu arah, hanya berpusat pada di dosen. Jadi dosen menjadi satu-satunya pusat yang diperhatikan oleh mahasiswa untuk memberikan transfer knowledge-nya. Tapi kalau di PBL ini kebalik, malah justru akan berpusat pada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu atau nanti peserta didik bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Makanya kenapa kita butuh yang sifatnya kolaboratif. Jadi dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil dengan ada bimbingan fasilitator. Tetap dong dosen sebagai fasilitator ya. Jadi tidak ada ceritanya mahasiswa dibiarkan belajar sendiri tanpa adanya arahan atau fasilitator. Nah, nanti tujuannya di sini sebetulnya masing-masing mahasiswa itu karena tadi punya tanggung jawab atas proses belajarnya sendiri disebut dengan self-directing learning. Artinya mahasiswa mencari informasi itu lebih mandiri untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Dan tujuannya nanti sebenarnya ini akhirnya problem based learning itu bisa pembelajaran secara interdisipliner. Jadi nantinya bisa mengintegrasikan berbagai aspek ilmu yang sudah didapatkan oleh mahasiswa sendiri atau peserta didik sendiri, baik dari knowledge yang didapat maupun yang juga diperoleh dari pengalaman pada saat melakukan tata laksana terhadap pasien atau kasus real tadi. Sehingga nanti pemahamannya otomatis lebih komprehensif. Kok penting sih gitu ya kita belajar juga tentang PBL ini gitu dalam pendidikan kesehatan untuk apa gitu ya? Kenapa nggak cuma dosennya aja tadi? Kenapa mahasiswanya harus ikut aktif gitu ya? Karena pentingnya adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi jangan sampai belajar itu hanya nice to know, tapi kita tidak mampu mengimplementasikan apa sih hasil dari kita belajar tersebut. Jadi nanti kita menganalisis masalah, mengevaluasi bukti, dan akhirnya sampai ke pengambilan keputusan yang tepat. Dan mempersiapkan menghadapi kasus yang nyata. Karena tadi kasusnya adalah kasus real, maka tantangannya otomatis nanti selesai dari pembelajaran kan menghadapi kasus-kasus yang nyata di dunia kerja. Jadi tujuannya adalah mempersiapkan diri. Kemudian mendorong pembelajaran mandiri. Ingat
di kedokteran itu tidak hanya belajar itu berhenti pada saat kita melakukan studi, tapi sebetulnya belajar itu seumur hidup. Jadi dengan cara PBL tadi kita melatih untuk mencari informasi secara aktif dan mengembangkan keterampilan belajar seumur hidup. Dan kita akhirnya bisa memperkuat kolaborasi dan komunikasi, karena semakin kita mengasah keterampilan kita untuk menganalisis masalah, kemudian mengevaluasi bukti dan mengambil keputusan yang tepat, maka kita sama-sama untuk memperkuat kolaborasi dan berdiskusi secara efektif. Tujuannya adalah yang terakhir meningkatkan retensi pengetahuan, sehingga dengan memahami kasus yang nyata tadi, maka kita akan lebih mudah untuk lebih mengingat dan menerapkannya langsung. Nah, konsep dasar PBL tadi, karena kita sudah bicara belajar aktif dengan pemecahan masalah sebagai fokus utama, dan kemudian pembelajaran itu berbasis pada siswa, konseptual dan berbasis pengalaman, maka langkah-langkahnya ada melakukan identifikasi masalah, kemudian melakukan eksplorasi dulu, eksplorasi informasi dan kemudian pemahaman awal. Kemudian apalagi pengembangan solusinya apa gitu ya. Jadi dengan diskusi maka kita akan melakukan pengembangan solusinya. Dan di akhir kita harus mampu untuk melakukan presentasi dan refleksi terhadap solusi yang ditemukan. Nah, nanti tugas dari fasilitator lah yang melakukan evaluasi dan melakukan umpan balik untuk pembelajaran berkelanjutan. Jadi tetap akan ada peranan dari seorang dosen atau fasilitator yang disebut dalam problem based learning ini untuk melakukan evaluasi dan umpan balik. Jadi jangan sampai diskusi tadi itu justru melenceng dari learning objektifnya. Nah, keunggulannya selain keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, lebih aktif untuk lebih belajar, apalagi mahasiswanya otomatis lebih termotivasi ya. Kemudian menghubungkan teori dengan kasus nyata, maka pemahaman terhadap konsep sebetulnya kesehatan reproduksi itu banyak dicapai. Ini sebenarnya sudah mulai kita banyak terapkan ya, sebetulnya tidak hanya di peminatan obstetrik ginekologi sosial, tapi di yang lain, bidang yang lain juga sudah mulai nih belajar itu dari kasus real. Nah, tantangannya, apa sih tantangannya? Pasti ya, semua itu akan ada tantangannya. Tantangannya adalah kurangnya SDM dan fasilitator yang terlatih. Sehingga seorang teacher atau seorang lecturer atau fasilitator tadi harus mau update ilmunya, jangan sampai kalah nih dengan mahasiswanya. Kemudian kesulitan dalam mengelola dinamika kelompok. Karena semakin besar kelompok, semakin banyak pemikiran, semakin banyak opini. Kalau tidak kita giring dengan tepat, maka akhirnya tidak tercapai learning objektif yang diinginkan. Dan adanya resistensi terhadap metode baru. Kadang-kadang nih justru dari peserta didik dan pengajar, kayaknya enak yang dengerin dosennya aja deh, kita nggak usah ngomong gitu ya. Sehingga kita nggak pernah tahu bahwa sebetulnya banyak ide-ide yang muncul itu hanya sekedar dari memberikan opini. Nah, akhirnya kita juga harus memahami selain ada fasilitator, kemudian peserta, maka lingkungan belajar yang mendukung. Bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang lebih komprehensif. Ingat, kembali lagi tetap etika dalam kita memberikan opini dan berdasarkan evidence base. Baik, ini saja pemberian materi dari saya. Ingat, keterampilan fasilitator juga amat dibutuhkan. Baik, kesimpulannya bahwa PBL itu direkomendasikan ya sebagai pendekatan inovatif dalam pendidikan kesehatan reproduksi. Dan pentingnya juga selain tadi evaluasi berkelanjutan untuk efektivitas dari pembelajaran. Mudah-mudahan materi singkat dari saya ini sama-sama memberikan motivasi kita untuk terus belajar, apalagi ingat tadi belajar di kedokteran adalah belajar seumur hidup dan berbasis dengan kasus yang nyata. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.